Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 4 dari serial Miss Marvel baru aja rilis ya. Ceritanya akan melanjutkan episode 3 kemarin, di mana Kamala berhasil lolos dari gempuran Najma dan jin-jin lainnya. Nah, episode ini akan bercerita mengenai Kamala yang telah terbang ke Pakistan untuk mengetahui asal-usul nenek buyutnya, yaitu Aisyah. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung aja bahas episode keempat ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita melihat Kamala dan nyokapnya telah berada di dalam pesawat yang sedang menuju Pakistan, tepatnya ke kota Karachi. Mereka berdua telah mendarat dengan selamat dan dijemput oleh dua sepupunya Kamala. Nani, sang nenek Kamala, pun tiba di airport. Mereka pun kemudian balik ke rumah neneknya untuk tinggal di sana selama berada di Karachi. Rumah neneknya ini gede juga ya guys. Di dalam rumah, Nani menunjukkan ke Kamala foto dia sewaktu masih kecil bersama ayahnya. Dia juga menunjukkan sketsa gambar nenek buyutnya Aisyah. Nani juga kemudian menegaskan ke Kamala kalau dia ini emang keturunan jin. Kamala nanya berbagai macam pertanyaan ke Nani, tapi Nani hanya jawab kalau dia sendirilah yang harus menemukan semua jawaban itu. Setelah itu, kedua sepupunya membangunkan tidurnya Kamala. Mereka mengajak Kamala dan ibunya berjalan-jalan di kota sambil lihat-lihat bangunan bersejarah. Selagi jalan di pasar tradisional, Kamala bilang ke sepupunya kalau dia mau ke stasiun kereta. Tapi kedua sepupunya ini udah ada janji sama teman mereka. Jadi ya Kamala pergi sendirian guys ke sana. Setelah sampai, si Kamala ngeliat kalau tuh stasiun ya kayak stasiun pada umumnya, gak ada yang unik. Di sana dia menggunakan topeng yang dikasih oleh Bruno. Selagi ngamatin stasiun, si Kamala mendadak diserang oleh seseorang menggunakan sebilah pisau. Tanpa berbasa-basi, mereka berdua pun langsung berduel. Kamala mengimbangi itu penyerang dengan kekuatannya. Pisau berhasil dia takis. Selagi bertarung, sang penyerang menyebut nama Aisyah. Kaget Kamala, mereka pun berhenti bertarung. Kamala malah ikut sama tuh penyerang ke sebuah tempat rahasia. Si penyerang pun menjelaskan kalau Kamala udah berada di markas Red Daggers. Di dalam, Kamala disambut oleh Walid. Sepertinya dia ini pemimpin Red Daggers ya guys. Walid kemudian menjelaskan kalau The Red Daggers ini telah berada ratusan tahun yang lalu dengan tujuan melindungi bangsa mereka dari ancaman sesuatu yang tak terlihat. Lalu dia menjelaskan kalau dimensi Aisyah dan dimensi dunia ini hidup berdampingan. Dimensi mereka berdua dipagari oleh tembok yang terbuat dari kekuatan nur. Nah, gelangnya Kamala ini bisa menghancurkan tuh tembok. Dan jika itu terjadi, maka dimensi Aisyah akan masuk semuanya ke dunia ini dan menghancurkannya. Oleh sebab itu, gelang ini jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Nah, kita kembali ke Najma dan para pengikutnya yang sedang ditawan oleh DODC. Sebelum masuk ke dalam sel, Najma dan yang lain berhasil merobohkan para petugas di sana. Dan mereka semua melarikan diri. Karena Kamran telah mengkhianati mereka, maka dia ditinggal sendirian di sana. Kembali ke Kamala, dia diajak oleh Kimo, orang yang menyerang dia tadi, untuk berkumpul-kumpul sama temannya dan bersenang-senang di depan api unggun. Kamala disuguhi nasi biryani. Dia bilang tumben dia makan nasi biryani pakai kantong plastik ini. Sedangkan di rumah Nani, ibunya Kamala lagi sebel sama Nani. Kenapa rumah kok berantakan gini? Lelah dia membersihkannya. Setelah itu ibunya Kamala ngajak Nani untuk ikut bersama dia ke Amerika. Tapi ibunya nggak mau. Kemudian Kamala pun balik pulang. Ibunya ini pikir Kamala nongkrong sama sepupunya. Tapi enggak ya guys, dia nongkrong sama Kibo, orang yang baru dia ketemui. Keesokan harinya, Walid mengajari Kamala cara menggunakan kekuatannya. Kamala ini unik karena dia separuh manusia dan separuh jin. Walid pun memberikan Kamala rompi antik. Setelah itu guys, Najma tiba di lokasi. Dia nyerang untuk ngambil gelang di Kamala. Walid mencoba melawan mereka semua, tapi kekuatan dia gak cukup untuk menang. Dia pun kabur bersama Kamala dan Kimo. Mereka pun kabur menggunakan motor beroda 3, sedangkan pengejarnya menggunakan truk. Kejar-kejaran pun terjadi. Motor Kamala berhasil ditabrak oleh tuh truk. Kamala menggunakan kekuatannya sehingga tuh truk terbalik. Sedangkan Najma sama yang lain masih mengejar mereka menggunakan bajai. Motor Kamala terbalik. Mereka pun lari kabur. Kamala kemudian mencuri truk pengangkut minuman dan menolong Kimo yang sedang terkepung dengan menabrak salah seorang penyerang. Sedangkan Walid masih dikejar oleh Najma. Dia mencoba mengecoh Najma, tapi nggak berhasil. Najma udah menghadangnya.
Sebenarnya guys, Walid bisa ngelawan Najma, tapi dia lebih memilih menolong Kamala dan membiarkan dirinya dihabisi oleh Najma. Kamala ingin menolong Walid tapi nggak bisa. Mereka berdua kembali kabur. Mereka memasuki jalan buntu. Ya udah, mereka berdua pun bersiap-siap untuk bertahan dan ngelawan. Pertarungan kembali dimulai. Mereka berdua ngelawan sengit. Kimo berhasil merobohkan satu penyerang. Kamala menggunakan gelangnya untuk menahan serangan Najma, tapi tindakan itu membuat ledakan dan membawa Kamala ke masa lampau. Dia tiba-tiba berada di sebuah stasiun kereta, sepertinya di masa partisi India. Kamala melihat ratusan orang berbondong-bondong menaiki kereta untuk meninggalkan India. Ya begitu deh guys, alur cerita dari episode 4 ini. Kamala mendadak mengalami perjalanan waktu ya. Dia sepertinya kembali ke masa terjadinya partisi India, di saat gelang yang dipakai Kamala itu pertama kali digunakan. Baiklah guys, jangan lupa tonton episode selanjutnya ya, hanya di Filosofi Film. Dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.